Inilah ayat belenggu. Dengarkan baik-baik. Ayat yang kita baca sebanyak 9 kali ini dipercaya sebagai doa agar Allah membelenggu kezaliman orang yang menindasmu. Jika ia tetap berbuat zalim dan tidak mau bertobat, maka atas izin Allah balasan bisa lebih menyakitkan, lahir maupun batin. Ini bukan ayat biasa. Dan jangan pernah membacanya dengan sembarangan, karena ayat ini pernah menjadi awal kehancuran bagi mereka yang zalim, bukan karena manusia, tapi karena balasan Allah yang datang tanpa peringatan. Bayangkan sejenak, orang yang menyakitimu, yang merampas hakmu, yang memfitnahmu tanpa henti, tiba-tiba hidupnya runtuh, seakan ada belenggu tak terlihat yang mengikat, menghancurkan segalanya. Itulah dahsyatnya ayat belenggu ini. Tapi ingat, ini bukan mantra. Ini adalah doa yang bisa menjadi senjata paling tajam bagi hati yang benar-benar terzalimi. Dan Allah tidak pernah membiarkan doa orang yang dizalimi sia-sia. Ayat ini turun di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung, diancam, bahkan hendak dibunuh. Dalam gelap dan ketakutan malam itu, turunlah ayat yang menjadi tameng paling kuat bagi siapapun yang teraniaya. Dan sebentar lagi, kamu akan mendengar ayat tersebut bukan karena kekuatanmu, tapi karena murka Allah yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Jangan tinggalkan video ini, karena di detik ini kamu akan mendengar bacaan yang bisa menjadi pembela terakhirmu saat dunia tak lagi membelamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula muqla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini yang sedang merasa dizalimi, Allah kuatkan hatinya dan Allah lindungi dari segala keburukan. Amin ya robbal alamin. Jika video ini benar-benar menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena satu dukungan darimu bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke tata cara mengamalkan ayat belenggu ini, mari kita resapi terlebih dahulu maknanya. Tafsir dari surah Yasin ayat ke-8 dan ke-9. Sesungguhnya Allah telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka terangkat ke dagu hingga mereka tertengada. Dan Allah menjadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Lalu penglihatan mereka ditutup hingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Pemirsa beriman, mungkin selama ini ayat ini hanya kita baca lalu kita lewatkan tanpa pernah benar-benar menyadari betapa dahsyatnya makna yang tersembunyi di dalamnya. Padahal ayat ini bukan sekedar bacaan. Ia adalah gambaran bagaimana Allah membatasi, mengunci, melumpuhkan orang-orang yang bersikeras dalam kezaliman. Inilah yang oleh sebagian ulama salaf dan para kiai ahli hikmah disebut sebagai ayat belenggu. Sebuah ayat yang bukan hanya dibaca, akan tetapi pernah menjadi sebab terhalangnya kezaliman. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dan hendak dicelakai oleh Abu Jahal dan kaum Quraisy, Allah menurunkan ayat ini, dan seketika itu pula mereka tidak mampu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau berada di hadapan mereka. Masya Allah, disitulah kita belajar bahwa pelindungan Allah tidak selalu terlihat tapi nyata adanya. Dan ketika seseorang benar-benar terzalimi lalu ia kembali kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu menghalangi pertolongannya. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa orang yang terzalimi, bukan karena kuatnya manusia,
akan tetapi karena Allah sendiri yang akan membelanya. Lalu jika ayat ini memang sedahsyat itu, bagaimana cara mengamalkannya dengan benar? Menurut para ulama ahli hikmah, amalan ayat belenggu ini sangat mudah diamalkan, tidaklah sulit, namun yang dibutuhkan adalah keyakinan dan keistiqomahan. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sekarang jangan skip bagian ini karena disinilah letak rahasia yang jarang dijelaskan secara lengkap. Jika diamalkan dengan benar, bukan hanya melindungi dirimu, tetapi bisa memutus kezaliman yang selama ini menekan hidupmu. Perhatikan baik-baik dan jangan sampai terlewat satupun. Tata cara mengamalkan ayat belenggu ini lakukan setelah sholat isya dalam keadaan tenang dan hati benar-benar berserah diri. Istiqomahkan minimal 7 hari berturut-turut dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini bukan sekedar di lisan, tapi rasakan penyesalan dan kerendahan diri di hadapan Allah, karena pertolongan Allah tidak turun pada hati yang masih dipenuhi kesombongan. Yang kedua, bacalah tasbih untuk menguatkan energi tauhidmu. Bacalah 1 kali, bisa sampai 3 kali, tapi dengan penuh kesadaran. Saat membacanya, hadirkan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan apapun selain Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi alil adim. Kemudian lanjutkan yang ketiga, baca sholawat Nabi. Ini untuk membuka pintu langit, karena ini adalah kunci diterimanya doa-doa kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bisa Anda baca sesuai dengan keyakinan Anda. Anda bisa membaca 3 kali, 7 kali, bahkan 9 kali semantap Anda. Yang penting jangan sampai lewatkan membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang keempat, bacalah ayat belenggu. Sekarang kita sudah masuk ke bagian paling inti, yaitu baca surah Yasin ayat ke-8 dan ke-9 sebanyak 9 kali. Bacaannya seperti ini: Inna ja'alna fi aqnaqihim aqlalang fahiya ilal atqani fahum muhmahun wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksainahum fahum la yubsirun. Perhatikan ini baik-baik. Saat membaca ayat ini, konsentrasikan dan hadirkan secara batiniah dalam hati wajah atau figur orang yang telah zalim kepadamu itu sampai bacaan ke-9 selesai. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keyakinan bahwa Allah itu maha adil. Bayangkan setiap kezaliman itu terhenti, terbelenggu, dan tidak lagi mampu menyentuh hidupmu. Kemudian yang kelima, bacalah doa perlindungan 3 kali. Disinilah penutupnya, di mana engkau benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah. Doa ini pernah diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi kaum kafir Quraisy, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Baihaqi dan Hakim. Bacalah 3 kali. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan engkau di leher mereka agar kekuatan orang jahat itu tidak berdaya saat berhadapan dengan kami, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, jika engkau mengamalkan amalan ini dengan hati yang ikhlas, sabar, mengharap pertolongan Allah, maka orang yang zalim kepadamu itu tidak akan lama berada dalam kesombongannya. Entah dia akan tersadar, merasa bersalah, atau bila ia tetap berbuat zalim, maka Allah sendirilah yang membalasnya dengan balasan yang paling adil
dan sangat menyakitkan. Semoga Allah menjaga langkahmu dari kezaliman. Jika kamu merasa ini bermanfaat, bagikan video ini, karena mungkin di luar sana ada yang sedang dizalimi dan butuh pertolongan. Like video ini jika kamu pernah sabar tapi hampir menyerah, dan subscribe agar tidak ketinggalan amalan rahasia lainnya yang buat hidupmu bangkit kembali. Semoga jadi jalan kita menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.